warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santosa, mahasiswa PPG periode 6 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Hari ini pada tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKS Muhammadiyah 1 Gendeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Mas Farel untuk dipimpin doa. Oke, sebelum kita memulai materi, kita kasih yel-yel dulu ya. Biasanya kalau supaya semangat pagi kita menjadi luar biasa. Oke ya, kita tes dulu. Semangat pagi. SMK MUI? SMK? Bisa. SMK MUI? Kurang dulu. Oke. Kita akan belajar tentang konsep 5R. Jadi konsep 5R ini merupakan konsep yang kita adaptasi dari Jepang. Yang pertama adalah konsep ringkas. Jadi ringkas itu merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga barang ada di lokasi kerja itu benar-benar rapi. Jadi ketika kita di lab, di meja kerja kita itu harus benar-benar rapi. Supaya apa? Fokus kita nanti ketika bekerja atau kita praktikum tidak terganggu. Berikutnya rapi, berarti menyimpan barang yang tepat atau dalam tata letak yang benar. Jadi misalnya monitornya kurang pas atau keyboardnya kurang pas itu ditata dulu. Supaya nanti ketika kita benar-benar praktikum itu tidak terganggu apapun ya. Next, untuk berikutnya resik. Resik itu kan bahasa Jawa ya. Jadi di dalamnya merupakan kegiatan membersihkan peralatan. Jadi biasanya kalau masih kotor ada sampah di bawah, itu silakan dibersihkan, nanti dibuang di luar. Berikutnya rawat sama, jadi ketika nanti praktikum tolong dirawat. Kalau nanti misalnya apa imbasnya Pak? Ketika nanti kalian tidak merawat komputer ataupun router ataupun alat apapun, kabel kah ataupun tang krimping dan seterusnya, ketika tidak dirawat dengan baik, maka apa konsekuensinya? Nanti kalian bisa tidak akan praktek berikutnya akan kesusahan karena apa, barangnya pasti rusak dan seterusnya. Oke, berikutnya terkait rajin, berarti melatih kemampuan. Di sini dikatakan yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Jadi keempat-empatnya tadi salah satu kuncinya ada di poin kelima ini. Jadi harus dipaksakan semuanya itu. Oke ya, bisa ya? Oke, saya yakin bisa. Jadi 5 ini, konsep 5R ini harus tetap diterapkan siapapun gurunya, siapapun pengajarnya ketika di lab atau ketika praktikum. Oke, berikutnya ini ada 3 materi besar atau materi yang utama ketika kita mempelajari tentang subnetting. Yang pertama adalah IP address. Ya, nanti dulu kita akan bahas apa itu IP address. Berikutnya, di dalam IP address itu jenisnya ada berapa sih? Atau jenis versi pengalamatan jaringan itu ada apa saja sih? Berikutnya yang terakhir adalah subnetting. Oke, ini materi pokok yang akan kita pelajari untuk hari ini. Berikutnya, oke, tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya apa kita belajar hari ini? Ya, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis konsep pengalamatan jaringan, konfigurasi pengalamatan IP, dan subnetting pada jaringan komputer dengan tepat. Artinya, ini sudah menuju hot. Ya.
high order thinking. Jadi kalau dalam taksonomi Bloom itu ada dua levelnya, ada lot, ada hot. Hot ini termasuk supaya kalian nanti critical thinking-nya keluar. Nah, di situ kita mengambil namanya diskusi. Ini juga klop dengan apa yang disampaikan dengan P5, penguatan profil Pancasila. Salah satunya yaitu gotong royong. Jadi kalian berdiskusi dulu, bergotong royong, ya, berkumpul-kumpul bagaimana cara bertukar pendapat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Nah, dikatakan di sini, kenapa kok dengan tepat? Karena nanti kalian harus menganalisis tuh kebutuhan komputernya, ya seperti itu ya, kebutuhan IP-nya seperti apa, kebutuhan alatnya seperti apa, sehingga nanti ketika kalian menentukan sesuatu itu benar-benar tepat. Nah, bentuk penilaiannya saya bagi jadi dua di sini garis besarnya. Yang pertama non kognitif dan juga kognitif. Apa itu non kognitif, Pak? Itu biasanya untuk ngetes bagaimana kondisi psikologis kalian. Nah, sedangkan asesmen kognitif ini seperti biasa, penilaian secara umum. Nah, ini saya bagi jadi tiga. Yang pertama ada pretest dan posttest. Yang kedua ada mengerjakan tes formatif. Yang ketiga presentasi. Apa Pak fungsinya pretest dan posttest ini? Fungsinya apa? Untuk mengetahui kemampuan kalian. Jadi sebelum kalian saya kasih materi, saya tes dulu. Terus nanti setelah kalian saya kasih materi, sudah presentasi dan seterusnya, kalian juga akan saya kasih soal lagi. Soalnya plek sama, tidak jauh beda. Jadi ngetes. Kan seperti itu. Sama saja sama seperti kalian akan mengalami sesuatu. Contoh, aku gak tahu mlebu mixu. Oke, tak tes dhisik. Wis-nya isin. Contohnya di situ tak kasih rasa-rasa rasa vanilla. Kasih nilai berapa. Padahal kalian belum pernah masuk mixu. Tapi di luar mixu kalian sudah harus punya feeling. Oh, vanilla ini nilai 80, Pak. Nanti stroberi 90, Pak. Padahal belum merasakan. Terus coklat 70. Oke, saya simpan nih jawaban kalian nih. Pretest tuh. Masuk kalian ke mixu. Nyo, tuku coklat, stroberi, sampai vanilla. Setelah mbok tilii, wes tak tes keluar. Sudah. Nyo, isi lagi. Oh, ternyata coklat ini 90, Pak. Stroberi ini gak kecut, Pak. 60 dan seterusnya. Paham ya? Oke. Berikutnya kalau tes formatif ini apa, Pak? Ya, tes formatif ini seperti tes tulis biasa. Misalnya IP address sekian, itu jumlahnya berapa, dan seterusnya. Saya rasa kalau tes formatif, kalian akan sering menemukan. Yang terakhir, yaitu presentasi. Presentasi gimana, Pak? Ya sudah, produk atau hasil yang sudah kalian diskusikan nanti dipresentasikan di depan. Ya, masing-masing kelompok dipresentasikan. Nah, nilai presentasi sebenarnya gimana sih, Pak? Kalau nilainya? Sebenarnya kalau nilai presentasi itu ada dua nilai. Yang pertama nilai kelompok. Ya, nilai kelompok bagaimana ketika kalian diskusi itu sudah saya nilai. Kelompoknya semakin solid, semakin bagus. Nah, sesuai tadi, sebelum kita istilahnya bergerak ke materi, silakan di-scan barcode-nya untuk diisi. Kognitif ini, non-kognitif ini berfungsi untuk mengetahui kondisi kalian hari ini. Ya, mungkin silakan. Ada yang mewakili satu, nanti bisa di-share di grupnya. Scan, mungkin yang paling depan. Silakan HP-nya dikeluarkan, barcode-nya di-scan. Oke. Ya, silakan. Diisi. Oke, silakan. Diisi dulu. Supaya saya tahu kondisi hari ini, apakah kalian lagi happy, atau kalian lagi drop, atau seperti apa. Kalau ada yang sudah sukses, silakan dikirim di grupnya saja, enggak apa-apa. Iya. Oke. Akan dikirim di grupnya. Oke, silakan diisi.
Oke, silakan. Kalau kesusahan bisa minta linknya ke temennya. Oke. Oke, 2 menit lagi. Tidak usah khawatir, untuk pretest ini saya tidak perlu jawaban yang harus benar, ya. Sudah dijawab apa adanya saja. Oke, kalau sudah, tolong perhatikan di depan. Ini saya akan putarkan video, ya. Oke, tolong perhatikan di depan. Saya akan putarkan sebuah video, di mana video ini akan mengulas tentang IP address dan juga subnetting. Sorry. IP address. Sebelum kita memahami apa itu IP address, kita harus paham dulu apa itu IP. Suatu internet dapat menghubungkan miliaran device di seluruh dunia. Semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule yang dikenal sebagai Internet Protocol atau IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah alamat identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan komputer di internet, berkomunikasi satu sama lain dengan kabel maupun nirkabel. Banyak orang telah beralih ke media sosial sebagai media komunikasi, tetapi setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan IP address sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, ataupun device lainnya. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Saat ini sudah ada lebih dari 1 miliar website di dunia maya. Ditambah lagi jumlah perangkat yang terhubung dengan internet pastinya lebih banyak dari itu. Oleh karenanya, kini ada 2 versi IP address yang digunakan, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dikomersialkan. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. IP versi 6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. IP address dikategorikan dalam 2 jenis berdasarkan cakupannya, yaitu public dan private. Public. Sesuai namanya, IP address dengan jenis ini dapat diakses melalui jaringan internet. Oleh karena itu, IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan khalayak umum. Server website, server email, dan router Wi-Fi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Private. IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal seperti laptop, PC, dan ponsel. Masing-masing device tersebut dapat berkomunikasi dengan satu sama lain tidak melalui koneksi internet, tapi pada jaringan lokal seperti Local Access Network atau LAN. IP address dibagi menjadi 5 kelas. 1. IP address untuk kelas A. IP address kelas A ini cocok untuk sistem dengan skala besar. 2. IP address untuk kelas B. IP address kelas B ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala besar dan menengah. 3. IP address untuk kelas C. IP address kelas C ini cocok untuk sistem jaringan dengan skala kecil. 4. IP address untuk kelas D. IP address kelas D ini cocok keperluan multitasking saja. 5. IP address untuk kelas E. IP address kelas E ini cocok untuk keperluan eksperimental. Subnetting. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi subjaringan yang lebih kecil atau disebut dengan subnet.
Pemecah jaringan ini bertujuan untuk mengefisiensikan traffic pada jaringan tertentu. Cara kerja subnetting dapat dianalogikan sebagai berikut. Jalan Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 01 hingga 08. Sehingga rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Yang dimana Jalan Gatot Subroto merupakan alamat network, ketua RT merupakan alamat broadcast, dan nomor rumah merupakan alamat pos. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang, rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi. Oke, ya sebuah video. Sekarang kita coba next. Nah, sekarang pertanyaannya, IP address dan subnetting itu apa? Mungkin dari video tersebut ada yang bisa menjawab, membantu saya menjawab. Silakan angkat tangan. Oke, silakan, Mas Calvino. Oke, apa itu? Oke, nomor-nomor yang dimiliki masing-masing komputer untuk saling berkomunikasi dengan komputer lain. Seperti itu ya? Oke, mungkin ada yang menambah lagi? Atau mungkin, wah salah Pak, jawabannya Mas Calvino, saya ada yang lebih bagus. Oke, ada lagi mungkin? Oke, ya, tidak ada? Setuju semua dengan bahasanya Mas Calvino? Setuju ya? Oke. Nah, mungkin ini bisa sedikit menjelaskan. Jadi, merupakan sebuah standar atau aturan yang digunakan dalam jaringan. Oke, terus kenapa harus ada addressnya, ada alamatnya? Karena pada IP address ini bisa dikatakan seperti ini. Nah, harus ada deretan angka yang mewakili identitas perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti nomor pada alamat rumah, IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Jadi mungkin dulu si penemu IP address itu mengistilahkan bagaimana atau cara kita bertukar data supaya datanya itu tepat. Nah, ini dia. Jadi sudah disinggung, ada versi 4 dan IP versi 6. Saya rasa kita lanjutkan saja. Karena ini tadi sudah dijelaskan secara konkret di video, bahwa IP versi 4 adalah IP yang sering digunakan, bahkan penggunanya lebih dari 2 miliar hari ini. Nah, ini cuma saya sedikit menambahi saja bahwa panjang ada 32 bit. Ini sebenarnya kita harus jelaskan 32 bit itu dalam biner ya. Terus ada 4 bagian oktet. Nah, ini oktetnya ini bisa dilihat di sini. 192, 168, 1.1. Oke, kita kembali lagi karena memang IP versi 4 akan sering kita gunakan. Jadi kita fokus di IP versi 4. Oke, yang pertama ada kelas A, tadi sudah dijelaskan bahwa ini skupnya itu untuk kebutuhan besar. Ya kan? Ini jelas tentang IP-nya sekian-sekian dan seterusnya. Oke. Berikutnya kelas B juga sama. Itu untuk kapasitas yang luas atau besar. Nah, di kelas C, nah ini yang sering kita gunakan nih. Kelas C nanti kita akan berputar-putar di sini. Jadi rentang IP-nya seperti tadi dikatakan menggunakan 4 oktet. Nah, subnetting sudah dijelaskan tadi, subnetting itu namanya sub. Sub itu kan cadangan ya, bahasa Indonesianya ya, benar ya? Ya, jadi bagaimana sesuatu yang besar itu di breakdown ke bawah, bikin sub-sub. Coba diperhatikan di sini soalnya. Pada perusahaan Santo saja ya, yang terdiri dari 2 lantai. Oke,
Pada setiap lantai terdiri dari 5 komputer klien. Kita baca pelan-pelan nih. Sedangkan server yang disiapkan perusahaan hanya satu, yaitu terletak pada lantai 1. Oke. Tugas Anda sebagai seorang teknisi jaringan adalah menganalisis kebutuhan IP address di tiap host komputer. Soalnya jelas ya. Oke. Ini contoh kasusnya. Berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Kita harus tahu dulu kebutuhan peralatan jaringannya. Oke, sekarang saatnya membentuk kelompok. Oke ya. Saya akan bagikan LKPD. Ya. Jadi nanti akan ada sebuah kasus. Silakan alat tulisnya disiapkan. Boleh diambil di depan, pulpen ataupun kertas bisa diambil. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mulai berdiskusi. Oke, di LKPD itu sudah ada soalnya. Silakan didiskusikan. Komputernya juga boleh dihidupkan untuk mencari referensi. Ya, silakan browsing boleh. Oke, silakan. Oke, silakan. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Jangan bingung. Gimana? Sini mas yang rambut panjang di sini. Nah, dengan namanya sini. Pas guys. Oke, itu sudah kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan berdiskusi. Saya kelompoknya masing-masing. Iya, boleh. Ini kan supaya ada urutannya. Misalnya, contoh seperti urutan tadi toh, angka-angkanya depan dulu, jumlah komputer saya ini kan, itu buat skema. Andai kata gambarannya ini kan seperti topologi. Kalau misalnya gambar di lembar kerja nggak cukup, bisa pakai kertas. Setelah itu tuntutan IP. IP-nya kan sesuai ini mas, ada 5 nih. 1, dengan bisa naik belum, 2, 3, 4. Terus mungkin keterangannya di bawah atau nggak cukup taruh di sini. Oke ya. Jadi alasannya kenapa pakai IP sekian dan seterusnya. Dua switch dan seterusnya bisa dijelaskan di sini keterangannya. Artinya alasannya kenapa kok harus pakai 1 switch, terus pakai baru dan seterusnya. Misalnya efisiensi, bagaimana? Saya katakan tidak ada yang ragu, ini sesuai dengan kesepakatan tim kalian. Oke, yang pasti nanti tolong keterangannya ditulis di sini. Misalnya gambarnya di situ tuh, keterangannya dideskripsikan di sini. Bisa. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, nyala pakai tombol jari, Mas. Tombol bisa ya? Siap. Manis ya? Siap. Iya. Start.
Iya, tidak. Oke, silakan kelompok 1 bersiap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di berurutan, teknisnya nanti untuk presentasi kurang lebih maksimal masing-masing kelompok itu 10 menit. Jadi tanya jawab plus presentasinya itu maksimal 10 menit. Nah, apakah yang tanya itu mendapatkan nilai juga, Pak? Pasti. Saya katakan ada 2 nilai tadi, ya kan? Nilai kelompok dan juga nilai individu. Yang bertanya itu misal dari kelompok lain itu dapat nilai juga. Ya lebih. Oke ya. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Oke, silakan. Oke, berikutnya adalah kita akan masuk sesi presentasi. Untuk itu, mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 1. Nanti kewajiban dari kelompok yang lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1. Pada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Sahra. Perkenalkan, nama saya Faisal. Perkenalkan, nama saya Adam. Di sini kita akan mengimplementasikan topologi jaringan dari kasus yang diberi oleh Pak Teguh. Topologi kami yaitu menggunakan topologi tree, yaitu gabungan dari star dengan push, topologi star dan push. Itu kelebihan dari topologi star itu yaitu topologi tree yaitu mempunyai jaringan yang besar, manajemen data yang baik, adanya keterbatasan titik, memiliki akses segera yaitu cepat ya, dan juga memiliki beberapa kekurangan yaitu membutuhkan biaya yang besar, juga menggunakan banyak kabel, dan juga jika kalau PC yang atas mengalami gangguan, itu yang bawah juga kena. Alasan kita menggunakan topologi tree yaitu kasusnya menggunakan lebih dari satu ruangan, dan juga topologi tree itu lebih mudah mengidentifikasikan kerusakan pada jaringan. Sampai di sini ada yang dipertanyakan teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, dari kelompok 3 dengan adanya itu supaya dapat diatasi secara efektif. Udah itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang definisi dari topologi tree dan juga topologi star. Dan di sini dan kami di sini ingin memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 3. Yang pertama dari Calvino Diandra Saputra Saputra dan yang selanjutnya Galang Bagus Sobaba
yang ketiga Pak Raivan, yang keempat Mas Hendra Wijaksono. Wijaksono. Berikut ini ada sebuah contoh dari topologi tree dan star. Pengertian topologi tree adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggunakan dua topologi berbeda, yakni topologi start dan finish. Alasan menggunakan topologi tree adalah memiliki jaringan yang lebih besar dibandingkan jenis jaringan lain seperti topologi start atau tree, dan juga menyesuaikan tempat, kapasitas, dan biaya dari perusahaan tersebut. Dan sekian Dan saja itu dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Berikutnya dari kelompok 1. Tadi kan topologinya pakai 3 switch. Itu apa? Ya, alasan kami menggunakan 3 router di sini adalah untuk memperlancar saja biar tidak ada ngelek-ngelek, karena divisinya juga banyak dan komputernya dari berbagai divisi ini juga jumlahnya itu macam-macam, ada yang 10, ada yang akan sampai 30. Jadi menggunakan 3 router ini untuk memperlancar saja jaringannya agar tidak terhambat seperti itu. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya, semua sudah presentasi dan sudah menyampaikan apa pendapatnya. Saya rasa sudah luar biasa semua. Artinya saya katakan dari awal tidak ada bentuk baku. Oke, saya hanya menambahkan saja. Jadi tadi yang sudah kalian lakukan itu sudah luar biasa. Cuman lebih, kalau jawaban saya terkait dengan permasalahan ini adalah penekanannya begini. Memang yang paling ideal khusus untuk orang server itu harus ada router sendiri. Dan memang bandwidth-nya harus lebih besar daripada ruangan yang lain. Terus Pak, mungkin ada yang kalian lupa. Kira-kira settingannya itu yang paling mudah bagaimana Pak? Untuk khusus untuk orang server kita pakai yang statis. Ya. Terus untuk ruangan yang lebih luas kita pakai yang dinamis. Nah, oke. Sebenarnya Pak, apakah boleh yang ruangan lebih luas kita pakai statis? Boleh. Cuman kan kita pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Cuman enaknya apa? Akan lebih aman. Terus misalnya tinggal nempel tuh di situ. Ini IP-nya sekian, IP-nya sekian. Ketika ada yang rusak, contoh ini rusak nih, gini-gini, tinggal aja diganti IP-nya dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup agenda hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, saya katakan tadi, ingat-ingat mix you. Nah, ini dia. Silakan di-scan lagi. Ya, kalau tadi pretest, sekarang yang post-test. Saya kepingin melihat hasil dari pembelajaran hari ini. Silakan di-scan. Seperti saya katakan tadi, pretest dan post-test sama. Tapi kan kalian sudah mengalami pengalaman yang berbeda, betul nggak? Berarti reaksinya akan sangat berbeda. Oke, selesai ya? Oke. Jadi, materi hari ini telah selesai. Kira-kira mungkin ada testimoni dari salah satu dari kalian, apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Mungkin Mas Farel atau Mas Calvino bisa mewakili. Oke, silakan Mas Vino. Ya, mungkin silakan. Pembelajaran kali ini yang pasti kami dapat ilmu yang baru. Kami juga belajar bagaimana cara berpresentasi, public speaking. Kita juga belajar cara bekerjasama kelompok seperti apa. Siap, terima kasih Mas Vino. Oke, ke depan kita akan belajar lebih banyak lagi terkait ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan lebih detail lagi bagaimana tentang kebutuhan jaringan atau kebutuhan lab, lebih rinci lagi dengan harganya, router, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mari kita tutup agenda pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.